Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan hari Senin, tanggal 11 April 2022 segera dimulai. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Sumarwan dari seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Kepada Bapak Sumarwan, disilakan. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawmal la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha 'adlu wala hum yunsarun. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum yunanisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Wa id faraqna bikumul Suaranya hilang. anfusakum iqatikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum zalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusakum yadhlimun. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan wa dkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina dhalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina dhalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih kepada Bapak Sumarwan. Selanjutnya, pemateri pada Kultum Ramadan hari ini adalah Asi
Pendidikan Agama Islam, Bapak Fakih Somadi, SAG, MPDI. Kepada Bapak Fakih, disilakan. Waktu menit. Ya, sekarang jam 8:10, berarti kalau 10 menit kurang ya setengah 8 kurang 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Dr. Andes Haji Saban Nurani MA, yang kami hormati Bapak Kasubag, yang kami hormati seluruh jajaran kasih penyelenggara, Bapak Ibu pengawas PAI Madrasah Kristen Katolik yang kami hormati, yang juga kami hormati seluruh Bapak Ibu ASN Kementerian Agama, ditambah dengan Ibu Bapak Kepala MTS, MI, MA, Kepala KUA, dan juga dari penyuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, kita semua masih diberi keselamatan, kesehatan. Semoga kita semua diberi istiqomah iman Islam dan diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur penuh dengan barokah. Allahumma amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, ada pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah itu saat bertanya kepada Nabi, "Mayakhudhu anni haula'il kalimah faya'mal bihinna aw yu'allim wa maya'mal bihinna." Faqala Abu Hurairah faqultu ana ya Rasulullah fa'khadha biyadi fa'adda khamsan wa qala. Jadi saat itu Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Abu Hurairah terkait dengan apa yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Hurairah siapa yang sanggup, siapa yang mau mengambil dari kalimat-kalimat. Terus kemudian Abu Hurairah menyanggupi untuk mengambil, untuk melaksanakan, dan akhirnya dipeganglah tangan Abu Hurairah, kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad kalimat-kalimat yang jumlahnya ada 5, yang sampai sekarang kita kenal dengan 5 nasihat agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqil maharim takun abadan nas. Jauhilah keharaman, pasti kamu akan menjadi orang yang ahli ibadah. Takun abadan nas. Ternyata kunci orang bisa dikatakan menjadi orang yang ahli ibadah ketika orang tersebut itu sudah bisa menjauhi barang-barang yang haram. Karena ketika ada barang yang masuk ke badan kita haram, baik makanan atau minuman, ini akan membuat hati seseorang itu menjadi hitam kelam. Sehingga ketika hati seseorang itu bisa dikatakan hitam kelam, maka orang tersebut juga akan condong melakukan perbuatan yang sifatnya haram-haram juga atau jauh dari kebenaran. Salah satunya ketika seseorang itu minum minuman keras atau makanan yang haram, maka itu akan merusak akal atau pikiran yang sehatnya, sehingga orang tersebut akan condong untuk melakukan yang haram ataupun yang jelek-jelek atau yang buruk. Mata ketika digunakan untuk melihat yang haram-haram, maka mata tersebut juga akan membuat tidak condong untuk senang membaca Al-Quran. Demikian pula ketika pikiran seseorang itu sudah sering melakukan perilaku yang haram-haram, maka pikiran itu juga tidak akan condong untuk melakukan ketaatan. Oleh karena itu, maka marilah kita senantiasa menjauhi hal-hal yang haram, karena ketika seseorang itu masih ada banyak mengkonsumsi barang-barang yang haram, yang tidak hak, maka orang tersebut untuk bisa beribadah secara sempurna juga akan susah. Semakin orang
jauh atau bebas dari yang haram, semakin sedikit, bahkan ketika seseorang itu bisa putih bersih dari keharaman, maka orang tersebut akan menjadi orang yang ahli ibadah. Yang kedua, warto bima qasamallahu laka takun agnanas, dan ridholah terhadap pemberian Allah, pasti kamu menjadi orang yang kaya. Agnanas, ternyata di sini ada kunci juga, orang yang kaya itu bukan berarti banyaknya harta, sawah, rumah, cincin, gelang, tabungan. Tetapi ketika seseorang itu punya banyak harta, masih belum ridho, masih ada rasa kurang qanaah, maka orang tersebut bukan dikatakan orang yang cukup atau orang yang mampu. Orang yang mampu atau orang yang cukup, bahkan dikatakan orang yang kaya, itu adalah orang yang ketika dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mau berterima kasih, mau ridho, mau ikhlas. Salah satunya adalah ketika seseorang itu ridho terhadap pemberian Allah, apapun yang diberikan kepada kita, maka orang tersebut itu akan banyak bersyukur. Orang tersebut ketika dikasih rizki bisa qanaah, mensyukuri rizki yang didapat, kemudian digunakan dan juga ditasarufkan ke hal-hal yang benar. Oleh karena itu, mari kita berusaha apapun yang diberikan oleh Allah, ridholah. Sebab ketika seseorang itu tidak ridho, walayardawna bi qismatillah, ini termasuk orang-orang yang hatinya itu merusak, merasa kurang, merasa lebih rendah daripada yang lain. Oleh karena supaya kita menjadi orang yang ahli bersyukur, janganlah melihat yang atas, tetapi sering-seringlah merunduk atau melihat yang bawah, pasti kita akan banyak bersyukurnya. Kemudian yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Nasihat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada Abu Hurairah adalah berbuat baiklah terhadap tetangga, terhadap saudara, terhadap kanan kiri. Takun mukminan, pasti kamu akan menjadi orang yang beriman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Maka juga sering sekali kita mendengar bahwa yang namanya tetangga adalah orang yang dekat, orang yang nantinya akan membantu, orang yang nantinya akan menolong, dan ketika kita ada kesusahan pasti yang melaksanakan atau yang membantu pertama adalah dari tetangga. Nah, karena itu dengan tetangga kita berbuat baik. Sering sekali kita itu dengan tetangga malah justru sekali ketika kita dalam keadaan musibah atau keadaan yang tidak menyenangkan, keberadaan dari tetangga itu sangat-sangat kita butuhkan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang keempat, ahibalinas kama tuhibbu nafsik. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Takun musliman, pasti kamu menjadi orang yang Islam sempurna. Bapak Ibu, kita itu tidak senang ketika kita direndahkan, ketika kita disakiti, ketika kita didolimi. Maka kalau kita tidak senang seperti itu, maka kita berusaha untuk tidak menyakiti, untuk tidak merendahkan, untuk tidak mendolimi orang lain. Mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Ketika kita diberi makanan yang sekiranya kurang enak atau kurang segar, tidak mau atau tidak suka, maka ketika kita memberikan makanan atau hidangan kepada orang lain yang tidak segar atau tidak enak, maka juga jangan dikasihkan. Maka memberikan kepada orang lain, berikanlah yang terbaik sebagaimana ketika kita menginginkan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Yang kelima, wala tuktirudhka fa innaka turadhah tumitul qalba. Jangan banyak bersenda-gurau, jangan banyak tertawa. Sebab orang yang banyak senda-gurau atau tertawa itu akan bisa membuat tumitul qalba, hatinya itu akan menjadi mati. Orang yang suka gocekan, orang yang suka humor, yang israf atau yang berlebihan, biasanya
akan membuat seseorang itu hatinya menjadi mati sehingga akan susah menerima hidayah. Tahu bahwa itu adalah kebaikan, tahu bahwa itu adalah hal-hal yang positif, tetapi karena memang hatinya itu sudah mati, maka tidak mau menerima. Ini 5 pesan Abu Hurairah yang didapat dari Nabi Muhammad. Hadis ini mari kita gunakan sebagai landasan kita. Ini adalah nasihat agama yang ketika kita bisa melaksanakan, insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang Islamnya kuat, imannya kuat. Dan dari saya mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fakih atas kultumnya yang mencerahkan bagi kita. Semoga bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk menjadi lebih baik, sesuai dengan nasihat yang telah kita dapatkan dari Rasulullah melalui yang disampaikan kembali oleh Bapak Fakih Samadi. Demikian, marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.